Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala macam nikmatnya, salah satunya nikmat sehat serta nikmat diberikan kekuatannya kita semua untuk menyimak serta melakukan pembelajaran jarak jauh. Insyaallah Allah selalu memberikan kemudahan kepada kita semua untuk menuntut ilmu. Amin, amin ya rabbal alamin. Salat dan salamnya senantiasa kita curahkan dan kita sampaikan kepada baginda agung, baginda yang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita buka terlebih dahulu dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas seputar rombongan kaum muslimin yang berhijrah ke kota Habasyah atau Habsyi di golongan yang pertama atau di kelompok yang pertama. Seperti itu. Ya, di rombongan yang pertama. Yang mana di rombongan yang pertama ini terdiri dari 15 orang, 11 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Seperti itu. Adapun rombongan yang pertama ini bertepatan pada tahun 5 Hijriah. Ya, 5 Hijriah. Oleh karenanya, pada hari ini insyaallah kita akan melanjutkan yang mana kita akan membahas di rombongan hijrah yang kedua. Teman-teman silakan dibuka bukunya di halaman 56. Pada tahun ke-7 Hijriah, ya, Rasulullah, yaitu tepatnya para kaum muslimin, para pengikut Rasulullah hijrah ke kota Habsyi atau Habasyah, ya, dipimpin oleh Najasyi atau Raja Najasyi, yang mana mereka berhijrah terdiri dari 101 orang. 83 orang laki-laki dan 18 orang perempuan. Yang mana beberapa dari mereka, yaitu baik dari laki-lakinya maupun perempuannya, terdiri dari beberapa anak-anak. Adapun gerombolan yang kedua ini atau rombongan yang kedua ini dipimpin oleh Ja'far bin Abu Thalib, yaitu sepupu dari Rasulullah SAW. Di bagian bawah di halaman 56 dituliskan bahwasanya ketika pemimpin, yaitu Ja'far bin Abu Thalib, pimpinan rombongan, ketika sampai di Habasyah atau Habsyi, ya, beliau langsung menghadap kepada Raja Najasyi. Dan beliau menjelaskan bahwasanya tujuan beliau datang ke kota Habsyi untuk meminta perlindungan, ya, serta memohon kepada Raja Najasyi untuk diperkenankan atau diperbolehkan tinggal di kota Habsyi. Seperti itu. Dan alhamdulillah, dikarenakan Raja Najasyi adalah raja yang bijak dalam bersikap, raja yang memiliki ketulusan yang baik, sehingga kaum muslimin diberikan izin atau diperbolehkan untuk tinggal di kota Habsyi atau Habasyah. Bahkan beliau, yaitu Raja Najasyi, bersedia untuk menolong serta bahkan, ya, melindungi kaum muslimin dari ancaman kaum kafir Quraisy. Oleh karenanya, di bagian bawah di halaman 57, oleh karenanya ketika kaum kafir Quraisy mendengar bahwasanya para sahabat Rasulullah dan Ja'far bin Abu Thalib sudah sampai atau berhijrah di kota Habsyi, maka mereka marah besar. Ya, sehingga mereka membuat rencana, mereka bermusyawarah antara para pemimpin kaum kafir Quraisy untuk apa? Ya, agar mereka dapat menyampaikan atau agar kaum muslimin yang berada di Habsyi agar diusir oleh Raja Najasyi. Dengan apa? Dengan mereka mengutus 2 orang yang cakap. Bukan cakap dari penampilan saja, namun cakap bagaimana dalam cara bicara. Ya, pintar dalam berbicara. Seperti itu. Sehingga kaum kafir Quraisy mengutus 2 orang yang cakap dalam berbicara, yaitu yang pertama yaitu Abdullah bin Abu Rabi'ah, dan yang kedua adalah Amr bin Al-Ash. Ya, yang mana ketika mereka berangkat, mereka membawa harta, membawa hadiah. Untuk apa? Untuk diberikan kepada Raja Nejus atau Raja Najasyi,
ya, serta meminta agar kaum muslimin diusir dari Habsyi atau Habasyah. Ya, akhirnya utusan ini yang dari kaum kafir Quraisy ketika sampai di Habsyi atau Habasyah, ia mengatakan bahwasanya atau ia menjelek-jelekan kaum muslimin. Ia dengan mengatakan apa? Dengan mengatakan bahwasanya kaum muslimin adalah pembawa agama baru dan ajarannya atau pelajarannya yang di dalamnya yaitu menentang atas agama nenek moyang dari kaum kafir Quraisy. Ya, dan mereka juga meminta kepada Raja Najasyi agar kaum muslimin ini diusir, dilemparkan, dikeluarkan sehingga dikembalikan ke kota Mekah atau di tempat tinggal mereka kembali. Seperti itu. Namun dikarenakan Raja Najasyi adalah raja yang bijak, raja yang tulus, sehingga Raja Najasyi ini sebelum beliau mengambil kesimpulan dari kaum kafir Quraisy yang mengatakan demikian, oleh karenanya Raja Najasyi meminta perwakilan dari kaum muslimin agar menghadap kepada beliau. Seperti itu. Adapun di bagian selanjutnya di halaman 58 bahwasanya ketika Raja Najasyi meminta perwakilan dari kaum muslimin untuk menjelaskan agama yang mereka bawa, oleh karenanya Ja'far bin Abu Thalib menjelaskan dan menghadap Raja Najasyi. Beliau mengajarkan bahwasanya beliau menyampaikan, yaitu Ja'far menyampaikan bahwasanya agama Islam mengajarkan agar manusia ini menghindari dari menyembah berhala atau menyembah patung-patung. Untuk apa? Untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Seperti itu. Dan agama Islam juga mengajarkan atas manusia agar memiliki akhlak yang baik atau akhlakul mulia atau akhlakul karimah, ya. Dan di bagian akhir Ja'far bin Abu Thalib ini juga membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, tepatnya di awal permulaan surat Al-Maryam yang menjelaskan tentang kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Mengapa beliau membaca ayat tersebut? Dikarenakan Raja Najasyi adalah beragama Nasrani atau bisa kita katakan beragama Kristen, sehingga beliau Ja'far bin Abu Thalib membacakan ayat tersebut agar klop atau agar sesuai dengan keadaan beliau atau keadaan dari Raja Najasyi. Sehingga ketika Raja Najasyi mendengar ayat lantunan Al-Qur'an yang dibacakan oleh Ja'far bin Abu Thalib, beliau terpesona. Ya, beliau sangat terpesona, bahkan beliau berkata bahwasanya sungguh apa yang kamu baca dari Rasulmu dan apa yang dibawa oleh Isa alaihissalam adalah benar dan berasal dari sumber yang sama. Masya Allah. Sehingga setelah itu Raja Najasyi yaitu melihat kedua orang kafir Quraisy atau menoleh dan mengatakan, "Hei kaum kafir Quraisy, pergilah. Ya, kamu berdua. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan kaum muslimin kepada kamu." Masya Allah. Masya Allah. Tentu hal ini tidak terlepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan seorang pemimpin yang bijak sehingga dapat memberikan keamanan serta perlindungan kepada kaum muslimin. Ya, sehingga kedua orang kafir Quraisy tersebut yang tujuannya untuk menghasut Raja Najasyi akhirnya gagal. Walaupun mereka mencoba berkali-kali, namun usaha mereka itu gagal total. Sehingga mereka kembali ke Mekah dalam keadaan tangan kosong. Seperti itu. Ya, sementara itu di sisi lain, di bagian bawah, bahwasanya kaum muslimin diberikan izin dan kaum muslimin juga diberikan perlindungan serta izin untuk tinggal di Habsyi. Sampai kapan, Kak? Terserah mereka. Sampai mereka kapanpun mereka mau. Apabila mereka ingin kembali silahkan. Apabila mereka ingin tetap tinggal di situ, mereka sangat dipersilahkan. Sehingga kaum muslimin yang hijrah atau yang berada di Habsyi, mereka hidup aman, tentram, serta tanpa adanya gangguan dari kaum kafir Quraisy. Ya, berbeda halnya ketika mereka berada di Mekah, yang mana kaum muslimin beserta Rasulullah selalu diancam, dianiaya, dicaci maki, dijelek-jelekan. Namun di Habsyi atau Habasyah yang dipimpin oleh Raja Najasyi, kaum muslimin mendapatkan perlindungan, keamanan, kenyamanan,
ketentraman. Masya Allah, tentu sudah selayaknya kita bersyukur bahwasanya setiap perkara yang kita lakukan tentu membutuhkan perjuangan. Dan insya Allah selalu ada pertolongan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah buat. Karena sejatinya semuanya pasti ada hikmah yang dapat kita ambil. Kakak rasa cukup pertemuan kita sampai di sini. Ya, insya Allah beberapa pertemuan ke depan kita akan selesai untuk pembahasan kita di materi di semester 1 ini insya Allah. Oleh karenanya teman-teman, silahkan dibaca kembali, dipahami kembali. Silahkan bagi yang belum paham, disimak kembali video-video kakak yang kakak upload. Insya Allah lebih memudahkan kalian dalam memahami setiap isi atau konteks dalam pembahasan atau cerita yang ada dalam buku ini. Oleh karenanya, kakak juga meminta maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang tepat, karena kakak juga belajar bagaimana memberikan materi yang baik, bagaimana menyampaikan materi yang baik. Tentu kita atau kakak sebagai manusia, kalian tentu tidak terlepas dari yang namanya kesalahan. Ya, oleh karenanya apabila ada kata-kata yang salah itu datangnya dari kakak, dan apabila ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan atau mulut kakak yang kakak sampaikan kepada kalian semua. Marilah kita tutup dengan baca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.